Jadi teman-teman, orang yang seperti kami ini adalah mempertarungkan nyawa kami untuk kalian. Kamu pikir kamu sendirian? Pencinta misteri, di Michi Diary episode kali ini telah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah seorang spiritual yang akan menceritakan tentang perjalanan hidupnya sebagai seorang indigo. Dan inilah dia kisahnya dari Lina Kyumi. Halo, kembali lagi bersama Kyumi. Ini kita di season 3 teman-teman, cerita tentang Kyumi. Dan kembali lagi bersama Michi Diary. Oke, Kyumi mau menceritakan tentang kisah Kyumi. Kemarin ada yang bertanya sama Kyumi, Kyumi, kalau lagi ngobatin orang pakai mahar gak sih? Kyumi kalau ngobatin orangnya, teman-teman, kerabat dan semuanya, Kyumi tidak pernah memaharin. Karena bagi Kyumi banyak orang yang harus dibantu. Dan ada juga yang berkata, lah kamu kan susah katanya. Kamu sendiri aja susah, masa mau bantuin orang? Guys, tidak perlu berpikir seperti itu. Ketika kita mau bantuin orang, bantuin aja ya. Jadi gak usah berpikir kalau kita susah ya kita gak usah bantuin orang lah, gini bantuin diri sendiri dulu kayak gini, tidak. Tapi harus banyak orang yang harus dibantu. Oke, pertanyaan kedua, ada nggak sih ketika kamu sehabis ngobatin orang, orang itu bagaimana sama kamu, atau dia kayak gimana sama kamu dan sebagainya? Itu banyak ya teman-teman ya, jujur ya, sebagai Kyumi yang maaf kata aja gak terlalu gimana ya. Terkadang ketika aku sudah habis ngobatin orang, ini cerita aku ya teman-teman ya, kayak kemarin ya, aku tidak masalah aku ngobatin siapapun, tetapi setidaknya antarkan aku pulang ke rumah, jangan ditinggalkan gitu saja gitu. Ada banget ini kisahnya Kyumi banget ya kan, dia urgent banget sama Kyumi ya kan, ya oke, Kyumi tolongin, Kyumi jauh-jauh nyamperin dia pada saat itu. Ternyata setelah sudah sembuh ABCD, wah Kyumi seneng banget dia udah sembuh gitu. Kyumi seneng banget, Kyumi sampai makasih sama yang di atas juga. Ternyata dia ninggalin Kyumi gitu aja. Ninggalin Kyumi gitu aja. Jadi Kyumi bingung ini gimana Kyumi pulangnya, ya kan. Nah, di situ ada namanya suka duka untuk ngobatin orang ya teman-teman. Suka dukanya banyak banget. Ada juga yang ninggalin kayak gimana di tengah jalan, ada juga yang ninggalin gimana terus ketika dia udah dapat sesuatu yang apa yang dia inginkan ketika konsultasi ke Kyumi, udah dapat nih teman-teman, udah dilupain, kalau enggak ditinggalin. Pasti ada aja teman-teman suka dukanya untuk spiritual atau indigo seperti kami. Pokoknya balik lagi ke awal, kami tidak pernah memaharkan apapun, karena kesatu adalah ketika orang seperti kami memaharkan itu, kekuatan kami itu akan berkurang. Kesatu, kedua adalah kekuatan kami itu dari yang anugerah yang ada di atas. Jadi tidak boleh diperjualkan kalau bagi Kyumi. Kalau siapa yang memperjualkan atau yang itu haknya dia mungkin ya. Aku tidak tahu. Memang ketika kita lagi ngobatin orang dan sebagainya, kita harus mengeluarkan tenaga
atau chi, dibilangnya itu tenaga dalam ya teman-teman, itu sangatlah besar sekali ya. Untuk kalian berjuanglah gitu. Yang untuk indigo di luar sana tetap berjuang seperti Kyumi. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami oleh kalian, itulah tantangan kita untuk bisa menolong dan membantu orang lain. Kyumi sangat seneng sekali untuk bisa bantu-bantu kalian yang ada di sini nanti yang nonton ya. Seneng sekali. Pokoknya apapun yang terjadi, Kyumi bisa bantu dengan seizin Tuhan. Terkadang apa yang sudah kita sampaikan, tetapi tetap aja dia lakuin gitu loh. Kan ini tidak boleh, kenapa kamu harus lakuin lagi gini. Ujung-ujungnya apa? Ketika dia udah sakit, dia balik lagi ke Kyumi. Ketika dia udah sembuh, Kyumi sembuhkan, dia lakukan lagi. Dan ketika dia udah kena lagi, balik lagi. Nah, itu dia. Itu ke satu ya. Kedua adalah bertanya berulang-ulang, ya kan? Tapi tidak ada solusinya. Udah diberikan solusi, tetap aja bertanya berulang-ulang gitu loh. Dan tidak ada yang kadang tuh mungkin bahasa aku atau yang terlalu tinggi atau gimana, terkadang aku juga bingung. Tetapi balik lagi ke orangnya. Entah berarti tidak ngudeng ya Mas ya. Ada nggak pasien yang berat banget yang pada akhirnya dia santetnya pingin kembali lagi? Ada banyak sekali pengalaman Kyumi ya. Ketika sudah disembuhin, santetnya sempat ada balik lagi ya kan. Karena kesatu ya, ketika kita sudah menyembuhkan orang lain kan hun-hunnya dia kan belum stabil, sukmanya belum stabil. Jadi ketika itu dia lagi lemah, bisa balik lagi teman-teman. Kalau ditanya kenapa nggak dipagar aja, dipagar juga nggak boleh sembarangan gitu loh. Jadi kita harus lihat kondisi orangnya lagi, kuat nggak gitu atau bagaimana. Jadi makanya Kyumi ngomongnya untuk kalian orang yang kena santet atau yang mau menyantet orang itu, tolong pikirkan baik-baik karena kesian sekali mereka. Memang kalian kesel, benci, kecewa dan apapun itu entahlah dari kalian, tolong jangan dilakukan gitu. Kesian gitu. Kita sama-sama manusia, karena kalau sudah melakukan hal seperti itu tidak akan habis. Dan orang-orang seperti kami ini mengorbankan nyawa-nyawa kami untuk mereka teman-teman. Ada enggak setelah habis nyembuhin pasien yang ngerjainnya itu dendam ke Kyumi? Maybe mungkin ada ya, mungkin ada. Cuman Kyumi itu tidak terlalu hiraukan karena Kyumi manaha mendoakan dia, semoga dia sadar aja sih apa yang udah dia lakuin, karena kan melukai orang itu adalah dosa yang terberat ya. Apalagi sampai membuat dia mati, sakit, wah itu bener-bener yang sangat berat lah, kesian gitu. Jangan sampai pokoknya. Ada nggak tanda-tanda yang nggak suka sama Kyumi dan dia ngirim sesuatu? Sering banget. Kadang ada aja ya kan. Cuma ya udah, Kyumi balikin lagi dengan doa-doa yang sangat dari hati. Karena itu kan nggak boleh dibales ya. Maybe ada aja karena kan dia pikir ini klien gue udah ngerjain dia tapi tidak ada hasil, ternyata ada yang ngebantuin dan gue harus ngajar yang ngebantuin ini ada. Jadi teman-teman, orang yang seperti kami ini adalah mempertaruhkan nyawa kami untuk kalian. Untuk kalian tetap aman dan tidak terkena apapun atau bagaimanapun. Jadi disitulah kisah Kyumi teman-teman. Jadi episode ini Kyumi sampaikan lagi untuk sama pemirsa yang ada di sini.
Kalian percaya boleh, tidak percaya boleh, itu hak kalian dan tidak ada pemaksaan. Dan kedua adalah teruslah untuk mendoakan yang ada di sekitar kalian, karena itu real adanya dan semua itu ada di samping kalian maupun ada dimanapun. Dan ketiga adalah tetap menjadi sosok yang terbaik, karena untuk melakukan kejahatan itu gampang, tapi untuk melakukan kebaikan itu sangatlah susah, tidak segampang mungkin. Kadang ada yang bercerita, kok jadi orang baik kok susah banget ya kan. Kesatu kuncinya, jangan mengeluh, tetap menjadi baik walaupun disakiti. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin ceritanya Kyumi, ngikutin ceritanya Michidari. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Apa yang mau kalian tanyakan nanti kita lanjutkan. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin aku sama Michidari. Sampai jumpa.